Selamat pagi Pak Heri, di sini saya Gracia Merita Merianti dengan Indo 112004 Prodi Teknik Industri UKMC. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropometri. Antropometri menurut Wing Josue Broto 2000, antropometri berasal dari antro yang memiliki arti manusia dan metri yang berarti ukuran. Penerapan data ini untuk penanganan masalah desain maupun ruangan kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia seperti keadaan, frekuensi, dan kesulitan, sikap badan, syarat-syarat untuk memudahkan bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan ukuran tubuh, yang pertama adalah umur. Dimensi tidak umur yaitu dimensi tubuh manusia yang tumbuh dan bertambah besar seiring dengan bertambahnya umur. Yang kedua adalah jenis kelamin. Dimensi ukuran untuk laki-laki secara umum lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga adalah suku dan bangsa. Setiap suku, bangsa, ataupun kelompok etnik akan memiliki karakteristik fisik yang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah posisi tubuh. Posisi tubuh standar harus diterapkan untuk survei pengukuran. Prinsip-prinsip pada antropometri, yang pertama adalah prinsip rancangan produk dengan ukuran yang ekstrim. Yang kedua adalah prinsip rancangan produk di antaranya rentang ukuran tertentu. Yang ketiga adalah prinsip rancangan produk dengan ukuran rata-rata. Dimensi tubuh yang perlu diukur, yang pertama adalah tinggi bahu dalam posisi duduk. Yang kedua adalah lebar pinggul. Yang ketiga adalah tebal dada. Yang keempat adalah tebal perut. Keluhan muskuloskeletal disorders. Keluhan sementara yaitu keluhan otot yang terdiri saat otot memiliki beban statis. Namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan. Kerusakan tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas sangat kuat atau berat atau penggerak yang tak terduga. Keluhan menetap atau keluhan otot yang bersifat menetap walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot terus berlanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi muskuloskeletal, yang pertama adalah posisi kerja, yang kedua perenggangan otot, yang ketiga adalah aktivitas berulang, yang keempat adalah force atau load. Berikut adalah bagian-bagian tubuh manusia. Pengambilan sampling atau bisa disebut dengan sampel. Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa mewakili keseluruhan populasi sehingga jumlah lebih sedikit dari populasi. Berikut keterangannya yang ada di samping ini. Yang kedua adalah uji beda sampel. Sampel Piret test berguna untuk pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan yang berasal dari populasi yang sama. Rumus T untuk sampel Piret test ini adalah T sama dengan buka huruf B kurang O per SB atau sama dengan B per SB, di mana B beda antara pengamatan tiap pasangan, B itu adalah min dari beda pengamatan, SB adalah standar error 2 min yang berhubungan. Berikut adalah prosedur uji beda sampel Piret test. Selanjutnya adalah objek dan subjek penelitian. Objek penelitian berfokus pada proses pemetikan daun teh yang merupakan langkah pertama dalam proses produksi teh. Subjek yang diteliti adalah pekerja pada bagian pemetik teh yang bekerja di blok murai. Jumlah sampel yang diamati adalah 15 pekerja. Karakteristik pekerja. Menurut tabel di samping adalah penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai Maret 2020. Pekerjaan memetik daun teh dilakukan oleh pekerja dengan jenis kelamin perempuan dan karakteristiknya pada tabel di samping ini. Data keluhan muskuloskeletal bisa dilihat di tabel ini. Data antropometri pada tabel di samping ini adalah data ini diambil dari pengukuran beberapa pekerja untuk data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari website Antropometri Indonesia dengan spesifikasi data yaitu jenis kelamin perempuan Indonesia. Spesifikasi keranjang lama menurut gambar di samping adalah spesifikasinya itu dari bahan baku, bahan tali bahu, berat, kapasitas, masa pakai, tinggi, diameter atas, sisi alas. Keterangannya adalah bambu dianyam, karet, ban bekas 3 kg, beratnya 3 kg, kapasitasnya 7-10 kg, masa pakainya 2 bulan, tinggi 60 cm, diameter atas 53 cm, sisi alas 35 dikali 33 cm.
Pengolahan data yang pertama adalah indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT digunakan untuk mengetahui status gizi pekerja secara menyeluruh. Data rumusnya adalah IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. Dilanjutkan dengan perhitungan mencari IMT tiap pekerja. Sebagai contohnya adalah IMT pekerja 1 sama dengan berat badan per tinggi badan kali tinggi badan, satuannya meter, sama dengan 60 kg per 1,49 dikali 1,49 sama dengan 27,02. Dilanjutkan dengan perhitungan untuk mencari IMT tiap pekerja. Sebagai contoh, IMT pekerja 1 sama yang kayak tadi. Ini jawabannya. Hasil indeks massa tubuh pekerja bisa dilihat dari tabel di samping ini. Hasil kuesioner NBM atau itulah saat menggunakan keranjang lama dengan keterangan 1 tidak sakit, 2 sakit. Berikut adalah hasil kuesioner NBM saat menggunakan keranjang lama. Kemudian dari tabel keluhan dihitung dalam bentuk persentase untuk mengetahui dasar keluhan yang diterima oleh pekerja. Rumus yang digunakan persen keluhan sama dengan total skor per keluhan per individu per total skor keluhan per segmentasi tubuh dikali 100. Berdasarkan rumus di atas, selanjutnya dilakukan perhitungan berdasarkan total skor keluhan tiap pekerja. Sebagai contohnya adalah keluhan pekerja ke-1 sama dengan 45 per 600 kali 100 sama dengan 7,5. Hasil perhitungan persentase keluhan pekerja saat memakai keranjang lama. Berikut penjelasannya ada di tabel. Desain keranjang. Yang pertama adalah lembar pinggul. Lembar pinggul digunakan untuk menentukan lebar rangka yang akan dibuat. Ukuran menggunakan persentil 50% sama dengan 30,39 cm dibulatkan menjadi 31 cm. Yang kedua adalah tinggi bahu dalam posisi duduk. Tinggi bahu dalam posisi duduk digunakan untuk menentukan tinggi rangka yang akan dibuat. Ukuran menggunakan persentil 50% sama dengan 50,62 cm dibulatkan menjadi 50 cm. Tebal dada digunakan untuk membuat sabuk pengaman di area dada. Ukuran menggunakan persentil 50% sama dengan 17,8 cm dibulatkan menjadi 18 cm. Tebal perut digunakan untuk membuat sabuk pengaman di area perut. Ukuran menggunakan persentil 50% sama dengan 17,74 cm dibulatkan menjadi 18 cm. Desain rangka dibuat menggunakan software Autodesk Inventor 2015 sehingga didapatkan desain sebagai berikut. Spesifikasi dari rangka bisa dilihat dari gambar dan datanya di samping. Desain penampung daun teh yang lebar pinggulnya yaitu adalah 33 cm, tinggi bahu dalam posisi duduknya adalah 53 cm. Berikut gambar yang sudah desain dan berikut datanya. Dan gambar di samping ini akan menjelaskan bahwa wadah desain yang diukur dari data tersebut menjadi seperti ini yang ada di gambar di samping ini dengan spesifikasinya bahan baku dari plastik dianyam, berat 1,3, kapasitas 7-10 kg. Berikut adalah gambar dari keranjang lama dan dibuat menjadi keranjang baru. Uji beda keluhan NBM yang diterima pekerja saat menggunakan keranjang lama dan keranjang baru. Total keluhan tiap pekerja saat memakai keranjang lama dan keranjang baru. Sebelum adalah 45, sesudah 35, sebelum 39, dan sesudah 34. Kesimpulannya adalah, yang pertama adalah besar keluhan musculator disorders yang dirasakan pekerja bagian pemetik teh saat menggunakan keranjang lama adalah 600 poin. Yang kedua adalah keranjang baru petani teh terdiri dari 2 komponen yaitu rangka dan frame dan tempat menampung daun teh. Komponen rangka atau frame memiliki lebar 30 cm, tinggi 50 cm, panjang penampang 34 cm, jarak tempat bantalan dengan penampang wadah 10 cm, jarak tempat bantalan 5 cm, jarak tempat tali bahu 5 cm. Komponen tempat penampung teh memiliki tinggi 53 cm, panjang sisi alas 33 cm, diameter atas 57 cm. Dan yang ketiga adalah berdasarkan uji beda pemakaian keranjang lama dan keranjang baru. Pemakaian keranjang baru dapat menurunkan tingkat keluhan muskuloskeletal disorders yang diterima petani teh. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.